Nggak One Punch Man nggak rame. Ya emang makanya gue bikin video lagi. Ya biar rame dan lu pada nontonin dan ya udah. Kalau lu tidak suka konsep terhadap orang yang bahas One Punch Man terus-terusan, silakan tidak menonton. Ini hiburan gratis. But anyway, One Punch Man baru aja ngebuat sebuah standar baru dalam dunia industri animasi. Yaitu adalah apa? Mengalahkan X-Arm. Yes, episode 6 One Punch Man baru-baru ini ratingnya ternyata di bawah X-Arm. Buat kalian yang nggak tahu X-Arm itu apa, nanti kita akan bahas. Tapi intinya X-Arm is like apa ya? Kayak udah the low of the lowest gitu loh. Kayak udah lu nggak mungkin gitu ngalahin X-Arm gitu. Tapi One Punch Man season 3 berkata berbeda. Dia bilang kayak, sepertinya bisa ini kita membuat standar baru dan kita akan membuat para fans tetap setia. So, apa yang sebenarnya terjadi sama X-Arm dan kenapa One Punch Man bisa ngalahin X-Arm? One Punch Man Season 3 adalah sebuah kesalahan industri anime yang sampai sekarang tidak akan pernah bisa berhenti gue bahas dan akan bisa terus gue omongin atau bahkan gue sampai milking karena nggak ada habis-habisnya. No, kok udah jelek masih lu tonton? Nah, ini adalah statement anak SMP biasanya. Nggak pernah tahu bahwa ya suka-suka orang. Mau jelek mau bagus masih ditonton ya suka-suka orang. Tetap menonton sesuatu yang kita tidak suka itu tidak melanggar moral apapun atau bahkan hukum apapun gitu. Jadi kayak ya suka-suka aja. Kebetulan ketika gue menonton gue bisa senang-senang ketawa-tawa sambil kayak what the hell. Terus habis itu bisa gue bikinin kontennya. Dan episode 6 One Punch Man yang berusaha untuk menceritakan perencanaan penyerbuan markas monster itu kacau balau banget. Adalah menjadi episode di My Anime List yang ratingnya paling bawah. Di strategy meeting itu masih dapat 3. Episode 2 Monster Trade dapat 3. Organism Limit dapat 2,9. Kontratek Sinyal episode 4 dapat 3. Monster King Kaijin no O dapat 2,8. Dan Motley Heroes itu dapat 2,2. Itu adalah skor di bawah X-Arm. Well, to be fair, kalau misalnya dikompilasikan gitu ya, One Punch Man skornya masih 5,19 kalau misalnya digabungin semua episode. Sedangkan X-Arm kalau digabungin itu skornya masih udah paling ancur lah, 2,8. But kita akan bandingin per episodenya. X-Arm di sini episode 1 dapat 2,0, episode 2 2,3, episode 3 2,4, episode 4 2,6, episode 5 2,7, dan episode 6 masih dapat 2,6. Sedangkan One Punch Man season 3 episode 6-nya dapat 2,2, the new low. Like the worst episode so far untuk One Punch Man season 3. Dan bear with me, season 3 masih belum selesai, masih terus berjalan episode-episodenya. Dan menurut gua ini adalah sebuah refleksi yang menarik banget. Oh, by the way, gue lupa ceritain apa sih itu X-Arm gitu loh. Kenapa apa ya orang-orang tuh ngomongin X-Arm gitu. Mungkin buat pada yang belum tahu, X-Arm itu adalah sebuah anime yang bikin kaget dunia. Ini beneran bikin kaget. Beneran ini kaget tuh kayak wow, surprise! Karena untuk pertama kalinya kalian bisa ngelihat sebuah anime yang mencampurkan 2D dengan 3D secara nggak bisa dibilang secara apa ya, kayak ya udah gitu loh, kayak tempel gitu aja. Coba lu lihat ini trailernya, coba lu lihat ini potongan gambarnya gitu, kayak kelihatan banget aneh gitu. Bahkan gua sampai lupa premisnya apa. Pokoknya isekai, nggak isekai, dia ketabrak terus tiba-tiba bangun di tubuh robot tapi dia jadi 3D, tadinya 2D. Di beberapa episode orang-orang masih 2D sampai akhirnya semuanya jadi 3D. Gitulah, gua bener-bener sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengagumi kalian yang nontonnya sampai habis. Gue sempat nonton buat ketawa doang for the meme dan buat ngecek apakah emang bener ada anime sejelek ini. Dan ya, X-Arm adalah standar anime modern yang bener-bener kacau balau. Gue sudah berusaha untuk memberikan kesempatan kepada One Punch Man. Gue akan bilang dia itu di bawah Blue Lock. Blue Lock itu kan kayak gimana ya? Gini, kasusnya menurut gue sama. Oke, gue nggak terlalu menikmati Blue Lock, tapi season 1 menurut gue sangat-sangat luar biasa dianimasikan dengan baik. Bahkan gue sampai mau baca manganya gara-gara gue baca manganya dulu apa nonton dulu ya, gue lupa, sorry. Pokoknya intinya season 1 menarik banget. Dan tiba-tiba season 2 mereka itu bikin PPT. Tapi menurut gue secara gambar mereka itu masih decent, cuman nggak bergerak. Jadi masalah di animasi yang membuat mereka akhirnya banyak gambar-gambar slideshow PPT. One Punch Man bahkan penggambarannya pun bener-bener kayak tawar dan datar. Dan bahkan lebih parah, mereka bahkan, gue ingat banget waktu nonton episode 6 ya, itu kalau nggak salah siapa sih, aduh gue lupa namanya, Peri-Peri itu loh yang hero tawanan. Tadinya dia angkat tangan gitu, ngajak ngobrol, terus tiba-tiba di scene berikutnya tangannya udah jatuh gitu. Terus si bocil kecil rambut hijau siapa namanya, lupa, anjir gue jadi sampai lupa nama-nama karakternya. Itu kayak tadinya gambarnya bagus, tiba-tiba dibikin jadi jelek ala-ala gambaran One Sensei, terus tiba-tiba bagus lagi, terus tiba-tiba jelek lagi, terus diteruskan menjadi jelek. Dan cutting dan editing, bahkan soundtrack yang kayaknya masuknya telat, nggak pas. Dan itu semua kayak apa ya, kayak dibantu dan didukung sama sesuatu yang gue sebut dengan voice acting yang
masih sesuai standar anime. Yes, voice actingnya ini kalau misalnya nggak ada gitu, atau misalnya dibuat dengan cara baru, atau dengan orang-orang baru, atau dengan direction yang baru, ini One Punch Man selesai sih. Langsung bener-bener di bawah X-Arm. Dan sekarang salah satu episodenya sudah resmi masuk ke tahap bener-bener di bawah X-Arm. And that is the new low. Sekali lagi ya, gue nggak ada apa ya, kalau gue tuh mau nyaranin buat para wibu gitu loh, bahwa lu tuh jangan pakai anime itu jadi karakter lu gitu, jadi identitas lu gitu, jadi personality lu, ngerti gak sih? I love One Punch Man, gue baca One Punch Man, gue ngikutin One Punch Man, gue jatuh cinta banget sama One Punch Man di season 1. Dan ketika ada yang buruk dari anime lu, ya udah bilang aja dan akui aja, jangan dibelain mati-matian gitu loh. Kalau enggak ya lihat akibatnya. Season 2 itu menurut gue udah kurang, terus lu pada bilang enggak apa-apa, bagus-bagus, ngerasain lu season 3. Ayo semua mau track lagi, bagus-bagus, nggak apa-apa gitu. Bersyukur karena udah ada anime. Gimana sih? Lu tau gak sih ini buat yang apa ya, kayak kelihatan, gue tuh yang paling gede itu jangan kelihatan banget lah kalau lu wibu covid gitu, ngerti gak sih? Bukannya momen generational gap gitu loh, tapi kenyataannya kayak kelihatan banget kalian tuh baru banget nonton anime. Waktu itu ada tuh Komifuro ya ngobrol sama gue, bang gimana ya bang, menurut gue One Punch Man season 3 bagus. Gue tanya, anime yang udah lu tonton apa aja? Baru itu sih bang, ya iyalah, pembandingnya apa? Ya gak usah jauh-jauh deh sama One Piece deh gitu loh. Kalau lu apa ya, gue gak mau pakai trop apa My Hero Academia yang lagi bagus, ya pakai One Piece deh, nggak apa-apa kok. Ya jelas dong perbedaannya sangat-sangat jauh dong, sangat-sangat luar biasa. Apa ya, kelihatan kualitasnya gitu loh. Dan ini tahun 2025, udah ada standar anime 2025 gitu. Bahkan masa lu oke deh, lu coba nonton Akira deh, atau lu nonton apa lagi deh, Lupin, atau lu nonton apa lagi, game lagi, anime-anime zaman dahulu, Ghost in the Shell, lu nonton deh, atau City Hunter gitu lu tonton. Bro, lihat, itu gambar bergerak, jalan, ada tembakan, walaupun kelihatan banget retronya, kelihatan banget pewarnaan dan stylingnya masih anime-anime jadul, but still wonderful and beautiful. Kenapa cuma season 3? No. Bahkan gue lupa tuh ada tweet ya kalau nggak salah. Jadi ada scene yang pas rapat digelapin gara-gara si samurai, Atom Samurai itu gambarnya bener-bener persis sama manga gitu loh. Dan jadi ininya tuh kepotong rambutnya belum kelar, jadi masih nyisa. Itu kocak banget anjir, pasti terangin ternyata bener digambar sesuai apa yang manga. Terus dibilang manga akurat. Lagi-lagi kan argumen wibu covid gitu loh. Bukan masalah manga akurat apa enggak, gue nggak masalah mau akurat apa nggak akurat. Dalam poin gue adalah selalu, apakah adaptasi itu selalu elevate the source gitu loh. Jadi buat jadi lebih bagus, jadi buat lebih luar biasa gitu. Jadi orang bahkan mau baca sumbernya dan juga mau nonton adaptasinya. Jadi sama apa nggak ada urusan gitu. Demon Slayer lagi bocah-bocah wibunya gitu. Kan yang penting akurat sama manga bang. Ya nggak tahu aja movie-movie sebelumnya banyak yang nggak akurat. Ini bukan masalah akurat apa enggak. Kalau misalnya mau akurat banget dan emang mau dijadiin anime tapi nggak cukup, mendingan jadi motion comic nih. Contoh motion comic tuh kayak gini nih. Nih, mendingan jadi motion comic sekalian. Lebih bagus dan lebih elegan kan. Ini fanmade kalau nggak salah. Tapi ya poin gue adalah ini udah apa ya, kemarin udah sampai ada aksi boykot, terus apalagi yang terjadi tuh One Punch Man dan lain-lain. Sampai ada perang AI juga, kalau dibikin AI lebih bagus segala macam. Karena nggak ada yang nanyain, nggak ada yang pengen tiba-tiba animenya di AI-in, nggak ada. The point is udah nggak tahu lagi gue alasan lu apa gitu untuk apa ya membela One Punch Man 3 atau season 3 ini. Gue nggak tahu selain being edgy and different and apa ya, berusaha untuk mencari personality dan identitas dalam diri lu. Which is okay, lu lagi zaman-zamannya apa ya, puber dan lain-lain gitu loh, untuk menjadi different, untuk menjadi anti mainstream dan lain-lain. Which is okay, fine gitu loh. Tapi yang kelamaan menurut gue. Ntar keburu nggak berubah tuh sifat lu. Steady. Pokoknya gue beda gitu. Gue kan suka dikatain si beda dan segala macam, padahal itu tulus dari hati gue. Nah sekarang lu pada nih coba bertanya gitu, apakah lu yang si paling beda atau lu cuman apa ya, merasa berbeda doang. Tapi kalau menurut kalian bagaimana One Punch Man episode 6? Coba lu tonton. Yang bergeraknya cuman King Jalan. Itu pun King Jalan aneh banget. Iya, kayaknya King Jalan doang kayak sama masuk sama pintu kebuka. Apalagi udah engine-nya di abuse lagi, suaranya jadi berisik. Transisinya aneh banget. BGM-nya juga kayak nubruk-nubruk gitu. Silakan kritisi, tidak setuju, mau koreksi gua di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe dan tombol like. Yes, nggak One Punch Man nggak rame. Ya kenapa gua mesti bikin yang nggak rame? Kenapa gua dipertanyakan kayak seakan-akan itu adalah problem moral gitu untuk nggak bikin sesuatu yang rame? Kan gua nggak merugikan orang lain. Dan gua juga kayak nggak ada personal problem gitu loh sama fans-fans One Punch Man, kayak biasa aja, cuman lagi-lagi saling ngingetin aja. Tapi kenapa dicari mulu celahnya, Pak? Padahal kesalahannya depan mata itu. OPM Anda kurang. Jangan lupa gua upload video sehari satu, jadi klik channel gue dan coba cek video menurut kalian belum kalian tonton. Wow, penyakit gue nambah by the way. Gue lihat, ya aku kakinya, nggak mau disensor mon, nggak boleh free pick mon, nggak boleh fit pick. Kacau lah hidup gue. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ini kenapa ada sakit banget ditarik ya? Dan jangan lupa follow gue di sosial media gue, di Instagram dan di TikTok, dan bisa ngobrol-ngobrol sama gue di sana di komen-komennya ya. Dan ya, sekian Radio Singa untuk episode kali ini. Gue udah bering pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.